يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para pini sepuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi nikmat yang teramat besar, arupi nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat ini bisa kita jaga, kita rawat hingga akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ganti salam kaujuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, konsisten mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan besok di hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh yang minulya, tidak terasa kita sudah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah masuk bulan Sya'ban, di mau menuju pertengahan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban, memanjangkan usia kita hingga bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya, Ara'aita, beritahu aku, idza shallaitu, atau kalau dalam bahasanya bagaimana pendapatmu, atau beritahu aku, idza shallaitul maktubat, jika saya itu sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan, wa sumtu ramadhana, dan aku berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halala wa haramtul harama, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah atau belum menambah dengan sedikit pun dari yang sudah aku kerjakan itu. Jadi cuma menjalankan sholat 5 waktu, puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, na'am, ya, kamu bisa masuk surga. Jadi sesederhana itu orang masuk surga itu sejatosipun gampil. Tapi sing angel niku konsisten. Kan 5 waktu tidak ditambah dengan apapun. Sholat 5 waktu, 5 hari, 5 waktu itu secara konsisten. Lalu kemudian puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti. Lalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Itu tidak ditambah saja sudah bisa masuk surga. Ya, yang berat itu di konsistennya. Kapan hari kula niku ngisi di anak-anak SMA ya. Saya tanya begini, siapa yang hari ini enggak sholat? Terus
pagi itu. Ternyata sing angkat tangan itu nggih kathah. Ya yang angkat tangan itu banyak terus. Termasuk sing mukul rebana iki ora salat subuh. Kowe bagian mukul rebana ora salat subuh kalau iki gawok. Terus saya gini, nanti habisnya ambil air wudhu, terus sholat subuh kodoan, dikodok sholatnya. Kenapa kok begitu? Karena sholat ini kan tidak boleh ditinggalkan betul, walaupun satu di antaranya. Kalau peristiwa Isra Mi'raj jenengan pun pirsa piyambak. Semua itu diwajibkan di muka bumi ini, tapi kecuali sholat. Sholat itu hanya satu-satunya kewajiban yang diwajibkan di langit, bukan di bumi. Sholat juga yang menjadi penanda antara wong mukmin kareh tiyang munafik. Niku sing iso membedakan yo namung sholat niku. Gila bagi sholat niku. Makanya kalau orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik niku nek salat niku haras-harasen. Mulane kula niku nek kaya haras-harasen wis tak tepakno awak kula wedi nek disebut sebagai tiang munafik. Lah tiang munafik itu fidarkil asfali minan nar jadi letake ning gone neraka sing paling intip dhewe. Mulane sing nomor kalih kula ngaten nek misal rodok males-males gitu ngurus. Niku kula mikir cuma sederhana. Bejek di hari akhirat niku kan di padang mahsyar. Seluruh orang dari mulai yang pertama zaman Nabi Adam sampai terakhir nanti hari kiamat kelak umat Nabi Muhammad itu dikumpulno dadi setunggal. Nah ketika dikumpulkan jadi satu itu Kanjeng Nabi kan terus kemudian menceritakan itu kan ditanya kakursil abyad itu koyo lempengan putih ditanglet di Kanjeng Nabi jenengan terus pripun oleh saged mengidentifikasi cara katen umat jenengan iku sing pundi lak nggih angel wong jutaan menungso dikumpulno kok. Jawabane Nabi kan nggih sederhana ghurran muhajjalin bin asaril wudu. Umatku ki sok ben mencorong mergo bekas air wudu. Lah kula niku cuma angen-angen. Bijik teng badah pasar iku kula pengen tak ketok aku ki dadi umate Kanjeng Nabi. Aja sampe Kanjeng Nabi niku mboten roh nek aku ki umate. Apa ngaten mawon. Kula bayangno Kanjeng Nabi ngaten lho. Niku kula umat kula dadak katakan kok tetep ora enek wajah yang bersinar iku gak enek tandane terus piye diakoni. Enggak bayangkan cuma sederhana begitu. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran sibahum fi wujuhihi min asaris sujud, tanda-tandanya besok umatnya Nabi Muhammad itu ada di antara juga bekas wudunya juga, bekas sujudnya. Jadi ada tanda-tanda bekas sujud besok di hari akhirat, terus bercahaya. Itu yang bisa mengidentifikasikan. Bu aduh kaya apa Kanjeng Nabi ngerti. Jadi tidak hanya perbedaan antara tiang mukmin kareh munafik nopo kafir, tapi yang membedakan dari umat-umat yang sebelumnya niku namanya salate. Dari mulai wudu sampai salate. Terus Masya Allah, makanya salat 5 waktu ini menjadi hal yang sangat fundamental sampai Kanjeng Nabi nek ngendikan orang yang meninggalkan salat itu kan seperti merubuhkan agama karena pilar-pilarnya agama. Lah kapan hari di salah satu SMA lain kalau niku tanglet kalian hari SMA itu kalau tangleti apa motivasi kamu sholat deretan cowok-cowok niku laki-laki jawabannya begitu kewajiban Pak. Deretan cewek kalau tangleti apa yang menjadikan kamu tuh mendirikan sholat. Jawabannya pun niku atur sing kewajiban. Tapi ada yang menjawab gini, kebutuhan Pak. Satu lagi kalau tangleti, kamu kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur Pak. Apik jawabannya.
Nah, terus 3 jawaban itu mboten enten sing keliru. Ketika dia bilang kewajiban, Pak, niku pun leres. Karena sholat itu kewajiban itu artinya gelem ora gelem kudu dilakoni. Seneng ora seneng kudu dilakoni. Abot apa eneng kudu dilakoni kewajiban. Kraton kula nek nate nyampe kate jenengan, urip niki namung diuji kalih Gusti Allah. Ujiane Gusti Allah niku sing disebut ibadah. Lakonono apa sing diperintahno, adoi apa sing dilarang. Pun niku mawon. Lakonono apa sing diperintahno, adoi apa sing dilarang. Jadi kewajiban niku, perintah niku mbok aboto kaya apa, gelem ora gelem kudu mbok lakoni. Karena niku ujian. Mulane nyun sewu, kula nate nyampe teng jenengan Ibunda Adam sama Hawa. Ibunda Hawa sama Nabi Adam niku diuji kalih Gusti Allah tidak boleh mendekati pohon khuldi nika untuk makan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Padahal wit-witan niku wakeh. Tapi sing ora iki lho aja mbok cedhaki. Cedhak wae ora oleh apa nek mbok pangan buahe. Padahal wit-witan niku wakeh tapi siji tok sing ora oleh. Ya kados nyun sewu. Panganan niku wakeh sing halal. Sing diharamno iki lho tak haramno, iki lho tak haramno. Contoh misalkan. Nah itu cara mengganggunya setan ya padha. Misalnya babi. Wong rasane babi ki kena apa kok diharamno, wong diciptakno Gusti Allah kok diharamno. Lah kata-kata niku membuat orang kemudian ragu-ragu, sakwa-sangka gitu ya. Maka bisikan-bisikan itulah yang dipakai setan. Fawaswasalahum syaiton. Setan terus bisik-bisik teng Nabi Adam kalih Ibunda Hawa. Nah niki mun ate kula sampeyan jenengan. Niku ujian. Dadi nek diharamno sing jenenge dideh, bangkai, daging babi, sembelihan tidak atas nama Allah, kuwi sing diharamno wis ora usah mbok lakoni ngaten mawon. Kados diri poso. Poso niki wis diperintahno. Nggih pun perintah nggih sami nawa atokna. Tidak kemudian orang kan akhirnya manfaatnya poso ki apa? Manfaatnya ku bonus. Tapi kewajiban tetap kewajiban. Karena terus saya ngomongin puasa itu dengan berpuasa kita bisa merasakan betapa susahnya orang-orang yang lemah. Wong sing gak duwe duit, wong sing melarat iku iso mbok rasakno. Lho niku leres. Tapi pertanyaane, lah kena apa wong melarat ya tetep kena wajib poso. Kan ngaten. Wong sugih yo poso, wong melarat yo poso. Niku jenenge ujian. Namanya apa? Ujian. Ujian Allah kayak kata niku. Lalu buatan kalau cara melihatnya itu bagian dari kewajiban. Dan John Sewu jawaban yang kedua niku saya kebutuhan Pak. Sholat tuh saya laksanakan karena kebutuhan. Kalau orang nek butuh ini pasti piye-piye dilakoni. Sing nomor 3 niku nggih saya. Ketika saya tanya jawabannya pun sebagai bentuk rasa syukur. Wah itu luar biasa. Niku wis niru derajate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kan salat sukune ngantos aboh. Wah, boh. Ketika ditanya Kanjeng Nabi jenengan kan dosanya udah diampuni di masa lalu dan yang akan datang. Jawabannya pun Kanjeng Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakuron. Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Terus bentuk sholat itu diantara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Pak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan yang akan dekat ini, yang pertama yang harus kita persiapkan nanti kita bahas di sini, terutama adalah membersihkan diri. Nah, membersihkan diri itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niki badhe kula bahas babagan taubat di surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su. Ini berkali-kali sering saya bahas. Tapi setiap kula waos niku enten mawon hal-hal baru. Innamat taubatu sesungguhnya taubat 'alallahi yang diterima oleh Allah lilladzina bagi orang-orang ya'maluna yang mengerjakan su. Mengerjakan kejahatan, keburukan, dosa, su, bijahalatin, dengan kebodohan, jahala. Summa kemudian
yatubuna mereka itu bertaubat min qaribin dari dekat atau dengan segera. Min qaribin dengan segera. Faulaika maka mereka itulah yatubullahu alaihim. Allah menerima taubat mereka wa kanallahu aliman hakima. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau lanjutakan, walaisatit taubatu, tapi bukanlah taubat yang diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa. Sayyi'at itu banyak, atau as-sayyi'at itu adalah kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, hatta hingga kemudian idza hadara, hingga datanglah ahaduhumul maut, kematian datang kepada salah satu mereka, qala lalu berkata inni tubtul an, sungguh saya bertaubat sekarang ini. Walalladzina yamutuna, dan tidak diterima taubat bagi orang-orang yang meninggal wahum kuffar, mereka dalam kondisi kafir. Ulaika, mereka itulah a'tadna, yang telah kami persiapkan lahum kepada mereka adzaban alima, azab yang pedih. Dados sing pertama ku tobat sing ditampa, nomor loro tobat sing boten ditampa. Lah selama ini kula panjenengan sami niku ngaten. Taubat itu kalau mesti ditampa, tapi enten tobat sing boten ditampa. Nah iki kula bahas. Sing pertama riyen. Dados di sini yang dimaksud taubat yang diterima oleh Allah itu yang dikerjakan dengan jahalah. Jahalah itu diartikan tidak tahu. Tapi menurut para mufasir, sing dimaksud jahalah itu kullu man asallaha khata'an au amdan fahuwa jahil hatta yanzi'a 'anidz dzambi. Semua kemaksiatan kepada Allah, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dados sengaja maupun boten sengaja, niku disebut jahil, disebut wong ora ngerti, wong bodoh. Wong wis umpama ngerti sengaja boten sengaja itu disebut bodoh. Maksiat kok dilakoni sampai dia meninggalkan dari dosanya itu, berarti pewenak. Sengaja ra sengaja kuwi disebut jahil, jahalah. Termasuk diantara yang diterima taubatnya, baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Tapi enten sing memaknai berbeda. Yang dimaksud jahalah itu ngaten. Jahalah itu tidak direncanakan. Misalnya begini, enten kalih dua orang yang berbeda, podo-podo apa ning Malang. Di Malang niku sing setunggal, yang satu itu memang rencana nok Malang kuwi maksiat, nyewa villa, booking wong wedok, niku pun niate pun memang maksiat. Tapi sing setunggal niku ke Malang karena mau belajar mahasiswa, sama-sama jatuh ke maksiat. Sing niate kuwi mau teng Malang sinau niku nggih jatuh ke maksiat. Tapi sing direncanakno niki wau nggih jatuh ke maksiat. Sing boten direncanakan itu namanya jahalah. Sing jatuh ke maksiat karena tidak direncanakan, memang tujuannya tidak melakukan maksiat, niku disebut jahalah. Tapi sing direncanakan niku boten saged disebut jahalah. Iki pendapat nggih. Tapi yang masyhur, yang terkenal ya dikerjakan baik sengaja maupun tidak sengaja sebuah dosa itu maka disebut jahalah. Wong wis ngerti kuwi dosa kok dilakoni meskipun sengaja, kuwi berjadi kayak bodoh. Nah itu tetap kemudian di sini diampuni oleh Allah. Tapi di sini ada kata-kata tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat min qarib, segera. Lah qaribun itu artinya cedak. Lah segera diartikan segera niku para ulama niku berselisih pendapat. Niki kula kados napa istilahnya menulis niku enten sekitar 7 pendapat.
Nah kalau wasakan pakai mboten usah sedoyo. Nomor setunggal misalkan yang dimaksud segera bertaubat itu ma bainahu wa baina ayang duro ila malakil maut. Jadi sak derenge malaikat maut itu dilihat oleh dia. Jadi sak durunge dhek ndelok malaikat maut kuwi jek ana waktu bertaubat yang disebut dengan segera. Enten sing berpendapat maka nadu dal mauti fahuwa qorib. Pokoknya gerong mati kuwi jenenge segera. Lah sing menurut Imam Qatadah madama fi sihhatihi. Agar diejek sehat kuwi berarti terus tobat berarti disebut qorib, cedak, segera. Tapi nek wis lara kuwi ora iso disebut segera. Tapi yang masyhur niki disebut malam yugorgir sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba malam yugorgir sebelum sampai teng kerongkongan sini. Tapi bukti ini kalau ini kan mau kitab Kutil Qulub fi Mu'amalatil Mahbub karya Syekh Abu Thalib Al-Makki. Beliau itu mengatakan na'udzubillah, orang yang berpotensi sing rata-rata mati niku suul khotimah. Na'udzubillah guys, na'udzubillah. Meninggal dalam keadaan suul khotimah. Iku wong sing nglakoni dosa gedhe berkelanjutan. Pokoknya dosa terus sampai dhek niku awak niki pun mboten saged digerakno. Cara awak ini anggota tubuh sudah tidak bisa digerakkan. Terus dhek niku tobat dengan hatinya. Lisannya pun mboten saged diucapno. Tobat dari hatinya itu tidak diterima taubatnya oleh Allah. Lah kula niku maos kok yang di sini malam yugorgir teko kerongkongan. Masa teko kerongkongan iki kok wis ora nek posisi ruhe. Sing nomor kalih nek tenggene Al-Qur'an Fir'aun niku kan sempat beriman sadurunge kemudian dia ditenggelamkan oleh Allah. Niku jadi pertanyaan kula muskil. Lah lisane Fir'aun kan jek iso dienggo. Lah kok menurut Syekh Abu Thalib Al-Makki itu tidak diterima taubatnya? Nah, makanya kita bahas. Tapi secara umum berarti yang dimaksud dengan bertaubat segera sebelum Yon Sewu nyawa ki sampai teng kerongkongan niki berarti sebelum setengah hari ya termasuk disebut mingkorib segera karena dia masih punya kesempatan. Sebelum 1 bulan dia juga bisa disebut sebagai segera. Sebelum 1 tahun bisa disebut sebagai segera. Pokoknya agar nyawa orang sampai tenggene kerongkongan. Nah sekarang ini yang menjadi permasalahannya di sini. Di sini kan disebutkan summayatubu min qarib faulaika yatubullah alaihim. Nah, Allah menerima taubatnya. Tapi ayat berikutnya walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidak diterima taubatnya orang yang melakukan sayyiat. Nah niki para ulama itu jeli. Hingga kemudian datanglah malaikat maut atau maut kepada dirinya. Niku kalau ulama, lalu kemudian dia masih bisa ngomong inni tubtul an, aku saiki tobat. Lah ulama niku jeline ngaten. Ayat 17 yang pertama niku sing ditampa taubate Gusti Allah. Niku menggunakan kata ya'maluna su itu kata ulama kuwi siji dosane. Cara kasare kejahatane siji. Terus dhek tobat. Tapi yang nomor 2 ini yang tidak diterima itu ya'maluna sayyi'at. Dosa-dosane akeh. Sing dilakoni niku kuatah. Terus nalikane wis malaikat maut iku cedak, maute wis cara ngono wis teko,
baru dia bertobat, niku sing mboten saged ditampa. Lah logikane pripun? Hari ini saya logikane para ulama. Para ulama itu kalau berikan logika sederhana kata, masalahnya orang yang melakukan banyak dosa, naudzubillah, dosanya khususnya dosa besar, ketika tubuh tidak lagi bisa digerakkan, nek bahasanya saya Abu Thalib Al-Maki, sing iso mek atine tok, piye carane dhek iso nutupi dosane nek awake wis lakoni kebaikan untuk menutupi dosanya dengan melakukan kebaikan nek awake wis ra kenek digerakno. Itu menurut beliau. Jadi menurut para ulama kata, kalau pikir-pikir nggih masuk akal. Misalnya contoh nyun sewu, nyolong, walah nom-nom manis, mencuri, merampok, mateni wong. Piye carane dhek nek wis posisi awak kira iso digerakno, terus dia mau menutupi dosa-dosanya yang lalu dengan jalan, naudzubillah, dengan jalan misalkan melakukan kebaikan kalau tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan, dosanya wis kakean. Jadi kata ulama tidak bisa. Kalau pikir-pikir ya masuk akal. Kalau mencuri kan harus mengembalikan barang curiannya misalkan, contohipun haknya harus dikembalikan. Lah sing nomor kalih ngaten para ulama niku. Terus Fir'aun niku kan kalau cerita agen ya, Fir'aun ini kan kaitannya kalih Fir'aun niku. Kan Fir'aun kan dalam Al-Quran gini, wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami lewatkan Bani Israel itu, Nabi Musa dan pengikutnya itu lautan. Jadi pengikutnya waktu itu sekitar 600.000. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, Musa dan pengikutnya itu sekitar 600.000. Melayu dari Mesir, Eksodus keluar, dan lewatnya kan Laut Merah. Iku nyilih duit wong Kristen Koptik, Pak. Kristen Koptik itu sampai saat ini kita masih wonten. Jadi Kristen namanya Kristen Koptik. Lah niku akhirnya ketahuan Fir'aun. Fir'aun niku saenenge wong ku melok gudak Nabi Musa kalih pengikutnya niki. Akhirnya kan kalau dalam ayat Al-Qur'an kan akhirnya mau tidak mau tersusul. Wong sudah akhirnya kemudian posisi Nabi Musa terjepit. Tapi yang bisa melewatkan itu kan Allah, maka menggunakan bahasa wajawazna bi bani Israil al-bahra. Sing tongkate dikengken pecah niku, laut akhirnya terpecah jadi dua terus jadi daratan. Iku asli deh terus ulama, terus Ibnu Katsir. Fir'aun ki pe mlebu, ki ragu-ragu asli. Nabi Musa kan pun sampai ujung kalih pengikutnya. Fir'aun itu dengan pengikutnya itu yang mau ngejar itu jadi wis ragu-ragu. Tapi dalam tafsir itu malaikat, jadi Jibril itu geret jarane pengikutnya itu digeret sampai ke tengah. Tengah guri ini didorong karo malaikat Mikael. Nah ini menurut pendapat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan mau nggak mau dari itu. Nah ketika kemudian mereka sampai di situ, kan di sini fa'atba'ahum fir'aunu wa junudu baghyan wa adwa. Fir'aun mengikuti Nabi Musa dan pengikutnya Israel. Selain ditarik oleh Jibril, mereka juga menginginkan baghyan wa adwa. Tujuannya memang untuk menganiaya Nabi Musa dan pengikutnya. Hatta idza adrakahul gharaku, hingga kemudian ketika dia tenggelam, ya, qala amantu, Fir'aun terus ngomong kan, amantu, saya beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani oleh Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin. Fir'aun ngomong, dan aku termasuk orang-orang yang berislam. Tapi justru malaikat Jibril itu dengan sayapnya jukuk tanah, dibelekno teng ngene mulute Fir'aun terus dikelepno. Fir'aun dalam posisi mati dijejeli kali tanah kali malaikat Jibril. Terus Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ku cerita, mergo wedi nek sampai Allah tuh rahmatnya turun, Fir'aun diampuni dosanya. Guru-guru ngomong aku beriman.
Aku sih tunggu. Nanti Jibril ki kok ya duwe dendam sana gelo. Lah pertanyaannya ngaten. Jawabannya ulama itu menarik. Kenapa tidak diterima? Karena di sini ada kata-kata al-an wa qad asaita qablu. Saiki lho awakmu lagi bertaubat. Lah maksiatmu teko mulai awal teko akhir kuwi. Nyun sewu. Jadi kata ulama, posisi Fir'aun itu imannya iman ijbar. Bukan iman ikhtiar. Napa iman ijbar itu? Iman ijbar itu Fir'aun wis diduduhno, Pak. Kowe iki tak kelelepno, tak duduhno kekuasaane Allah. Bahkan yon sewu, tiang nek empun nazak rata-rata niku dibukakan oleh Allah panggonanmu ki lho ning kene neraka, panggonanmu ning kene swarga. Dibuka oleh Allah yang orang lain tidak bisa melihatnya. Lah Fir'aun kuwi wis delok kuwi. Nah ketika diperlihatkan seperti itu lagi dia ngomong amantu, saya beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel dan saya termasuk orang yang berislam. Jadi dia coro kasaran dia wes kasep Pak Musan. Kue penglakoni apik piye posisi nu wes kelelep. Penglakoni apik piye jadi tidak bisa. Imanmu ki goro-goro kue kepeksa. Ya sewu, iman ijbar itu iman kepeksa. Akhirnya tambah dijejeli diblesno masuk. Maka sing nomor setunggal alasannya ulama masuk akal. Nek wis posisi awak ki ora iso obah, ora iso apa-apa. Senawasa ati niki nyun sewu. Ati niki saged ngomong saya beriman, saya bertaubat. Niku dianggap oleh ulama memungkinkan untuk su'ul khotimah, tetap matinya tidak diterima oleh Allah taubatnya. Kenapa? Karena dia tidak mungkin lagi untuk menutupi keburukan-keburukannya. Naudzubillah, dosa besar khususnya gitu. Makanya tengene hadis kan enten ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Niki nate kula sampai akan jenengan. Dan ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Maka akan menghapus keburukan-keburukan itu. Lah piye peng lakoni apik nek pun nyun sewu. Nek pun posisi anggota tubuh sudah tidak bisa lagi semua digerakkan, apalagi sudah nyawa dikerongkongan. Ya jauh lagi. Sing nomor kali, menurut ulama, posisi Fir'aun bisa ngomong aku beriman itu karena dia sudah ditampakkan, sudah melihat posisi DE ini ditunjukkan kekuasaannya Allah. Iman kepeksa, bukan iman ikhtiar. Nek kados kula panjenengan sami ngaten iki jenenge iman ikhtiar. Jenengan gadah pilihan mau beriman atau tidak beriman. Lah pas posisi Fir'aun niku posisi iman ijbar. Iman mergo kepeksa. Terus subhanallah, malane kula niku para ulama niku kok jeli sing nomor 3 niku wau, tobat sing boten ditampa niku tobat mergo nglakoni weleke kakean. Mulane naudzubillah ya, kalau juga sampai ketika baca kitab Kutil Qulub fi Mu'amalatil Mahbub niku terus akhirnya niku ya Allah naudzubillah ya Allah diposisikan suul khotimah niku naudzubillah. Mulane sebisa mungkin sing jenenge sebuah kemaksiatan sekecil apapun segera kemudian istighfar, bertaubat kepada Allah lalu kemudian diimbangi dengan perbuatan baik. Nah khususipun mau memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan resik-resik. Jenenge manungsa niku mesti diuji dengan hal-hal yang memungkinkan kita jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah. Saestu kok. Masya Allah, abote saestu. Lah kula wikinane niku diajak teng Lombok, Pak. Lombok niku terus ngelewati naik kapal. Naik kapal laut niku kan tenggene salah satu pulau niku ya pengene melok delok iwak-iwak niku snorkeling. Kula kalih bojo kula tak ngomong celeh bojo kula deh. Ujiane pun wabot. Cumi-cumi akeh to, Pak. Cumi gak klamben lho. Kok nek astagfirullahaladzim aku nek kula kewe ngomong kene kalih bojo kula capekan. Ngene iki terus piye? Jere kanca kula
Sakjane ngono ki nganggo kacamata ben ra dosa. Piye kacamata ben ra dosa? Justru kuwi aku ra nganggo kacamata ben isin nek ndelok kok aku. Kula ati ya Allah, pengen ngrasakno indahe laut wae kok kudu ujiane sakmono abote wong turis-turis ngono. Kula ati soal terus kula tuh kemotan. Ya Allah, betapa berat. Kemotan Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman kan jenengan tasik kemotan. Goro-goro piyambake niku mboten sengaja ndelok wong wedok adus. Langsung saking wedine mergo turun ayat Al-Qur'an nek masalah niku ngedhek melayu tenggene gunung. Pirang dina niku pun belasan. Sampai digoleki kalih Kanjeng Nabi kan. Mergo dhek saking wedine tobaté gak karuan. Sampai digoleki kalih Kanjeng Jibril niku sampai bilang kalih Kanjeng Nabi enek siji umatmu ki lho nang gone gunung-gunung ora muleh-muleh. Akhire Kanjeng Nabi niku terus ngomong kalih Umar bin Khattab kalih Salman Al Farisi itu golek ono. Digoleki, Pak. Digoleki kalih Umar itu goleki akhirnya ketemu wong niku lho napa angon wedhus. Ketemu kalih tiang angon wedhus ditakoki enek wong kaya ngene-ngene. Oh nggih, ada orangnya tuh kalau malam dia kadang keluar. Terus kemudian kalau saya punya ya saya kasih makanan. Sampai teng riko niku dibujuk, Pak. Dirayu kongkon mulih ditimbali kalih Kanjeng Nabi. Moh tenan. Wah, akhirnya ngerasa dosa niku gede. Tapi akhirnya purun sampai tenggene Kanjeng Nabi niku ya Allah. Wong ki nangis terus delok kondisi kados-kados niku Kanjeng Nabi kesakno. Sampai ditakoki kowe lek kena apa? Dosa kula Kanjeng Nabi, dosa kula niku kuwadah saya tuh wis. Lho kowe wis tak ajari to. Dosa niku apa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis disepuro. Mboten Kanjeng Nabi. Ki luwih gedhe meneh dosa kula. Padahal ora sengaja ndelok wong wedok adus. Kowe ora sengaja niku. Lho saiki disengaja kok jenenge. Mboten sengaja. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi niku ngesakno. Mergo ngesakno Kanjeng Nabi niku posisine wis ki kon mulih wae. Beberapa hari niku kok ya urung mari-mari. Akhirnya semakin lama dilihat tuh semakin posisinya niku semakin mesakno wonge. Wis tambah kuru tambah ini. Terus akhirnya kalih Kanjeng Nabi niku sampai turun malaikat Jibril disampaikan, wahai Nabi, Allah memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan bahwa umatmu itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kanjeng Nabi terus nyusul teng griyane kok. Disampaikan dosamu wis disepuro. Jibril wis ngomong karo aku. Saking bungae, Pak, semaput meninggal dunia. Masyaallah. Ketika meninggal dunia sawanan jere wae. Meninggal dunia itu Kanjeng Nabi ngaten. Wis saiki diadusi dikafani. Giliran dimakamkan, Pak. Kanjeng Nabi niku tindakane niku jinjit-jinjit sesudah dimakamkan. Jinjit-jinjit ngaten iki. Hati-hati. Terus Kanjeng Nabi itu ditakoni kalih sahabatnya, Kanjeng Nabi, jenengan kok tindakane jenengan kok jinjit-jinjit. Koyok hati-hati kan. Terus Kanjeng Nabi, iki mau sing ngelayat, malaikat ki bek kabeh. Masya Allah. Kula kene ya Allah, aku ning Lombok itu dosaku sak pira yo kula. Masya Allah meripat iki kok angel. Masya Allah, iki sing ra sengaja ngaten Masya Allah, tobat iku saestu. Dados niki nyun sewu. Pancene nyun sewu nggih. Jadi sekecil apapun kalau kita taubati kepada Allah dengan niat yang ikhlas betul. Masya Allah. Dados usia-usia kados kula panjenengan sami ngaten niku setiap orang pasti tetap walaupun pun sepuh niku lho, tetap ya diuji karo Gusti Allah. Alah saniki ujiane berat apa malih sing cek nom-nom, tambah malih ujiane tambah langkung berat malih. Walane nyun sewu, Ramadan itu kesempatan yang sangat besar sekali. Maka wasumtu Ramadan untuk menghapus dosa-dosa, dan saya berpuasa di bulan suci Ramadan itu bagian dari Ramadan ke Ramadan. Dalam hadis yang lainnya itu menghapus dosa-dosa. Dari sholat ke sholat menghapus dosa-dosa. Dari Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa-dosa. Dan di Ramadan itu subhanallah Pak, salah satunya nyun sewu. Ini selain kemudian taubat, yang kedua yang jenengan persiapkan itu yang ini mungkin jarang ya. Kalau di negara Mesir itu tahu persis bagaimana memuliakan orang yang mencari ilmu. Kalau tak cerita jenengan, supados ini memberikan support teng diri kula di jenengan sami. Dados
teng Damaskus Syria niku enten Syekh namanya Syekh Muhammad Hisham Burhani. Beliau itu Syekh di sana cerita. Ini kejadian nyata bukan khayalan. Beliau cerita enek tukang gali kubur yang biasa tukang gali kubur itu didatangi oleh seorang wanita. Nah, ketika didatangi seorang wanita ngomong ini, nyuwun tulung nggih kula digalikan didudukno kanggo jenazah. Didudukno, Bang. 1 jam berikutnya datanglah jenazah sing takziah niku mboten kathah. Nah, ketika jenazah mau diturunkan, sing jenenge kuburan niku melebar. Terus kemudian kuburan ini berubah, dilihat dia itu seperti taman surga. Tapi koncone niku mboten delok, mboten saged delok. 2 orang menunggang kuda itu datang mau mengambil jenazah itu. Semaput Pak niki. Sing tukang gali kubur niki, tukang duduk makam niki semaput wong siji. Diterusno karo kanca-kancane. Bakdo niku terus ditakoki, "Kowe mau kok semaput bareng apa?" Cerita, "Kuburan ki mau lho melebar." Terus diceritakno niku. Jere kancane, "Alah kowe ki halusinasi, khayalan kowe iki," jere. Dibilang khayalan. Selang beberapa bulan, ibu sing jaluk niki wau duduk niki teko meneh. Nyuwun tulung didudukno neh. Akhirnya didudukno. Selang berapa jam datanglah jenazah sing takziah nggih mboten kathah. Setelah jenazah ini ditaruh, kejadian yang pertama kali dia dulu itu terjadi. Tapi sing niki piyambake mboten semaput. Mergo wis duwe pengalaman niku mboten semaput ya. Kuburan ini melebar, berubah menjadi taman yang sangat indah sekali. Bakdo niku akhirnya kan ibu iki wis sampe bar wis bar digudak karo tukang gali kubur iki. Ditangleti, Pak. Sik jenengan ampun saking ampun mulai dhisik. Jerine ibu ini sip di fehali. Wis to tinggalno aku kena musibah ngono. Mboten. Kula nyuwun pirsa jenengan. Sapa wong sing dikubur sing pertama kali nomor sing kedua niki? Terus diceritano Allah memuliakannya sedemikian rupa. Terus ibu ini, "Kuwi ngono loro-lorone anakku." Jadi dua-duanya niku anak ibu niki. Terus piyambake napa? Amalane ki opo sampai kuburan ki sedemikian rupa dan kemudian berubah menjadi taman-taman yang indah sekali. Jere ibu iki, sing pertama itu tolibu ilmin, wong sing menuntut ilmu, golek ilmu. Sing nomor loro kuwi najaron, anake sing nomor kalih niki tukang kayu, tapi sing bandani sinaune sing pertama niki sing tukang kayu niki. Terus piyambak niku bandani dulure untuk mencari ilmu niku. Masya Allah. Bar kuwi sing jenenge tukang gali kubur iki langsung berhenti profesine. Dugi tenggene jenenge masjid ing Damaskus niku terkenal sekali enten jenenge Jami' Taubah. Teng Syria niku enten masjid namanya Masjid Taubah. Masjid Taubah niki masyhur terkenal sekali. Masjid Taubah niki nyun sewu Pak, masjid riyen niku panggok molimo lah cara ngasen. Dituku terus dibangun masjid, terus dijenakno Masjid Taubah atau Jami' Taubah. Lah teng riku niku Syekhipun enten Syekh Said Burhani sing nyeritakno niki putune. Terus sing Syekh Muhammad Hisham Rabbani iki cerita. Wong sing gali kubur kuwi teko trono terus ngomong ape sinau. Lah kenapa wong usiamu wis 40, 30, 50 kok lagi ape sinau? Dijawab, kula niku riyene tukang duduk gali kubur. Terus cerita terkait kejadiannya itu. Jadi subhanallah. Wong niki sing tukang gali kubur iki sinau niku teko awal. Teko bab sing awal. Sampai kemudian subhanallah menjadi ulama dan ulamanya terkenal di Damaskus, paring asma Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar artinya tukang gali kubur, tukang duduk, Masya Allah. Dan keluarganya menjadi keluarga penuntut ilmu. Sampai di akhir yang terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Haffarnya artinya tukang gali kubur. Ijek gurine iki disematno niku. Niki maksudnya mboten berarti sing wong duduk-duduk ki ndang padha sinau ora usah dadi penduduk mboten kan maksudnya.
Tapi kula nyampe akan jenengan. Senaosa yuswa jenengan iku pun 30-40, Masya Allah. Betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, majelis-majelis ilmu itu. Masya Allah, kalau mboten bayangno betapa Allah memuliakan sedemikian rupa. Mulane nek bulan suci Ramadan niku, kula niku wong-wong sugih nek teng Mesir, Pak. Wong sugih nek teng Mesir bulan Ramadan niku ndamel jenenge Maidatur Rahman. Dadi gawe tenda-tenda dijenakno jenenge Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu jamuan Allah yang Maha Kasih. Niku jenenge Maidatur Rahman. Niku napa? Ngekei buka khususipun nggih kangge pelajar-pelajar sing sinau teng Al-Azhar. Wong Mesir dhewe niku kadang-kadang tidak diprioritaskan. Jek nomor loro. Nek sing teko niku pelajar-pelajar niku dikhususkan untuk mereka. Wong jenengan Pak buka niku mahasiswa niku apal, Pak. Sing ning kono PTE setengah, sing ning kono PTE seprapat, sing ning kono daging. Niku apal. Mulane dadi mahasiswa nang kono nek bulan Ramadan cuma ngelis Pak. Pokoke engko bukone kene. Masya Allah. Niku hari terindah mahasiswa nek teng Mesir niku pas bulan suci Ramadan. Mergo ngerti persis wong Mesir niki betapa memuliakan para pelajar niku luar biasa. Saya selalu piye to ngrasakno daging jenengan jenenge mahasiswa niku kula dhewe kadang ngrasakno iling itu ya tunggu yo. Nek tanggal 6 ngaten niku ya blonjo pepek leh. Ndok ya pepek kabeh. Tapi nek wis wayahe tengah bulan, lah pertengahan bulan. Sing jenenge sak omah niku misale wong 6, Bu. Wong 6, ndok iki diceplok siji, apa diceplok loro. Engko ditambahi napa? Tepung terigu. Tepung terigu ini sing akeh ngoten niku. Wong 6 ngaten niku mboten kok wis dibagi Pak 6 ngoten iki. Ciro lupane wong 6. Ya Allah, kula nek iling kadang nate kula sak omah itu wong 10. Jenengan pirsa wong 10 ya dibagi 10. Ngaten niku enten sing sakniki dadi duta besar teng Indonesia. Kalau nek ketemu guyu, cerita-cerita ngaten masyaallah. Jadi saya mau cerita bahwa betapa mulianya nah bulan suci Ramadan umpama Pak jenengan wong-wong sugih ning Bojonegoro gawe tenda. Masya Allah. Jenenge Maidatur Rahman. Dan kanggo mahasiswa sing sakno ngoten niku. Karena tahu betapa kemudian mencari ilmu itu betapa subhanallah senaosa yuswanipun kok sudah tidak mudah lagi. Nah, ini Syekh Abdurrahman Al-Hafar itu ini contoh betapa kemudian orang mencari ilmu itu dimuliakan Allah. Maka bulan suci Ramadan selain kemudian bersihkan diri, yang kedua infak di jalan Allah. Maka dengan persiapkan saestu untuk berinfak tepat pada sasarannya. Kalau sudah tepat pada sasarannya, fa insyaallah kemudian subhanallah luar biasa. Sing nomor 3 niku yang penting lagi adalah ilmu tentang bulan suci Ramadan. Jenengan mulai saat niki monggo ngaos ngaji yang berkaitan dengan puasa supados puasa kita ini benar-benar maksimal. Supados puasa kula panjenengan sami ini mempunyai timbangan yang sangat berat. Malahnya teng mriki teng hadis niku wa ahlaltul halala wa haramtul haram, dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. Wong ngerti halal dan haram itu tidak mungkin tahu kecuali kalau dia belajar. Makanya kenapa kemudian ilmu itu menjadi sangat penting sekali. Karena banyak orang yang kemudian jatuh ya karena dia tidak berilmu. Makanya majelis-majelis ilmu ini betul-betul kudu dirumat saestu terus kemudian istiqomah. Mulane bahasane para ulama niku subhanallah. Kalau mau tengene media sosial, Kiai Haji Thaifur nek ngomongi sederhana terkait dengan istiqomah. Kowe aja gumun karo wong sing diwenehi donya. Krana donya kuwi kabeh diwenehno kanggo wong mukmin karo wong kafir. Lho pikir. Tapi gumuno karo wong sing istiqomah. Karena tidak ada yang diberi istiqomah kecuali hanya dari Allah, orang-orang yang baik, orang yang beriman. Ojo gumun kowe wong kok diwenehi donya. Karena donya kuwi ya iso diwenehna wong beriman, ya iso diwenehna wong kafir. Tapi nek istiqomah ora mungkin diwenehna wong sing tidak beriman. Masya Allah, ini nasihat yang dalam sekali. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan juga hadirin sekalian. Monggo kita tutupkan tiwasan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan.